Pada tahun 1981, dunia pertama kali diperkenalkan oleh karakter paling ikonik dalam sejarah permainan dunia. Yap, Super Mario. Halo semua, Avenio Historia, kembali lagi dengan gue Admin Fatur yang akan membahas sedikit tentang sejarah dari Super Mario yang udah legendaris banget nih. Dan bahkan nyokap bokap gue pun mainin game ini. Dan juga semua orang pun tahu dengan karakter ikonik asal Nintendo ini. Nah, nggak usah banyak basa-basi lagi, mari kita bahas di video berikut ini. Semua dimulai pada tahun 1889 ketika Fujisari Yamauchi mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Nintendo Kopai untuk mendukung produksi Hanafuda atau sejenis kartu judi yang ada di Jepang. Dan uniknya, nama Nintendo sendiri diambil dari kata ruang keberuntungan atau tempat di mana kekayaan kalian akan diserahkan kepada tangan dewa. Bisnis ini menjadi berkembang sangat pesat selama beberapa dekade, namun setelah cucu Yamauchi yaitu Hiroshi mengambil alih pada tahun 1956, ia mulai mencari jalan lain untuk dapat mengembangkan perusahaan Nintendo ini. Yamauchi Hiroshi mencoba mengembangkan beberapa bisnis yang cukup unik dalam pengembangan karirnya, seperti paket beras, hotel cinta, dan perusahaan taksi. Walau pada akhirnya tetap ditutup, at least Yamauchi Hiroshi telah mencoba hal tersebut. Nah, di akhir tahun 60-an, ia melakukan batu loncatan di mana ia melihat kesuksesan yang luar biasa dari komputer rumahan dan perusahaan hiburan Atari. Nah, karena hal tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk mengubah haluannya menjadi produsen pasar video game pada tahun 1977. Nah, Nintendo akhirnya diperkenalkan series rumahan yaitu Color TV Game dengan beberapa versi yang memiliki game Pong, atau salah satu game paling umum pada zaman tersebut. Dan telah menjual sekitar 3 juta unit dalam waktu 3 tahun yang menjadi sebuah keberhasilan yang sangat besar bagi perusahaan Nintendo kala itu. Namun, Yamauchi masih merasa kurang puas atas hal tersebut. Nah, akhirnya ia mengalihkan pandangannya ke industri game lain yang lebih memiliki keuntungan yang lebih besar. Dan ia terdorong dengan keberhasilan FIR Race Depth Radar Scope yang ada di Jepang. Nintendo pun akhirnya memproduksi 3000 radar scope yang didistribusikan ke Amerika Serikat. Namun sayangnya, investor di Amerika menemukan game yang lebih mirip sehingga dirasa tak akan laku dijual di pasaran, dan akhirnya Yamauchi gagal menjual series tersebut dan masih meninggalkan 200 unit yang tak terjual. Ketimbang menyerah kepada pasar dan menutup perusahaan, ternyata Yamauchi kembali lagi untuk melakukan brainstorming dengan para karyawannya dengan mengembangkan game yang berbeda dengan yang lainnya. Bersama Shigeru Miyamoto, akhirnya menciptakan game yang menarik bagi orang Amerika Serikat dan melakukan hal yang tak dapat dilakukan oleh radar scope. Miyamoto sejatinya memiliki suatu kelebihan di antara produsen game kala itu, yaitu ia berusaha untuk memfokuskan pada cerita game tersebut. Dan akhirnya, setelah terinspirasi dari komik kartun Popeye, ia memutuskan untuk membuat game yang bernama Donkey Kong. Donkey Kong akhirnya menjadi kesuksesan terbesar perusahaan Nintendo kala itu. Dan disinilah Nintendo tidak mau tinggal diam dan merasa tersaingin lagi. Dan akhirnya terus melakukan pengembangan pada game-game berikutnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Nintendo merilis sebuah game bernama Donkey Kong Jr. yang dimana menampilkan anak dari Donkey Kong yang berusaha menyelamatkan ayahnya dari Jumpman atau yang bisa kita kenal dengan Mario. Nah, game ini juga menjadi kesuksesan terbesar bagi perusahaan Nintendo. Di tahun 1983, Mario akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi bintang kala itu dan saudaranya yaitu Luigi. Kala itu ia ditugasi untuk mengalahkan makhluk yang berusaha bangkit dari selokan kota mereka. Yap, apalagi kalau bukan game Super Mario Bros. Di bulan 15 Juni 1983, Nintendo dan Mario menjadi booming dan masuk ke jutaan ruang keluarga pada kala itu, di mana dengan merilis konsol komputer Family atau Famicom dengan penjualan yang sangat melonjak tinggi di Amerika Serikat. Nintendo Entertainment System yang namanya dirancang ulang untuk pasar Amerika Serikat akhirnya dirilis secara nasional pada bulan September 1986 dengan 17 game diantaranya yaitu Super Mario Bros yang menjadi favorit pada kala itu. Dengan hal tersebut akhirnya Nintendo berhasil menguasai pasar konsol di Amerika Serikat berkat kegigihan dan usaha dari anggota perusahaan Nintendo kala itu. Itulah tadi kisah perjalanan dari Nintendo dan awal mula terbentuknya Super Mario. Kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Fujisari ketika Nintendo tidak laku di pasaran. Ia tetap berusaha keras untuk membuat perusahaan Nintendo dapat diterima oleh masyarakat. Dan akhirnya, usahanya pun terbayarkan dan sampai sekarang, Nintendo dapat berjaya dengan Animal Crossing dan game-game lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita tak boleh menyerah akan sesuatu hal. Nah, oke, gua Fatur dari Neo Historia. Sampai jumpa di video berikutnya.